Dia bilang, kalau mau dinafkahi, harus ke Bandung. Bapak mikir apa enggak sih, Pak? Bapak ngasih ke anak saya sama ongkos ke Bandungnya, mahalan ke Bandungnya, Bapak. Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, dan terpercaya. Sempat merasakan manisnya rumah tangga dengan istri lebih dari satu, komedian Kiwil kini tampaknya harus gigit jari. Selain ditinggalkan satu persatu oleh wanita dalam kehidupannya, nama Kiwil kini jadi bahan perbincangan karena dituding menelantarkan anak-anaknya. Pedangdut Meggy Wulandari, mantan istri kedua Kiwil, juga membenarkan terkait kabar tersebut. Dalam wawancara baru-baru ini, Meggy mengungkapkan mantan suaminya itu tak pernah memberi nafkah anak pasca mereka bercerai pada 2011 silam sebelum akhirnya rujuk kembali di 2013. Meggy pun menjelaskan dirinya sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Kiwil sejak mereka berpisah. Kalau saya pribadi ya Mbak, sih lebih bertanya gitu, sebenarnya nafkah untuk anak-anak setelah cerai itu apa sih gitu, karena memang kalau boleh jujur, setelah aku cerai dari Mas Kiwil itu, seingat aku memang kami tidak pernah berkomunikasi. Dan soal nafkah itu juga kayaknya Mas Kiwil nggak pernah ngomong secara langsung sama saya ataupun by telepon atau apapun, karena sejak putus cerai gitu nggak pernah komunikasi lagi. Dan itu memang kan komunikasi beliau hanya kepada orang tua saya gitu. Tapi memang untuk pribadi aku sih emang udah nggak ada nafkah gitu untuk ke anak-anak ya. Untuk anak-anak tidak ada nafkah. Makanya yang saya pertanyakan adalah apa sih sebenarnya yang dia omongin, karena saya nggak lihat pemberitaannya apa gitu. Dia bilang kalau mau dinafkahi harus ke Bandung. Bapak mikir apa enggak sih, Pak? Bapak ngasih ke anak saya sama ongkos ke Bandungnya, mahalan ke Bandungnya, Bapak. Gitu loh, dia ngomong enak aja, kalau ngomong gitu enak banget. Bapak saat istighfar, pesan saya mah banyak-banyak istighfar sama ngaca di kaca yang gede. Udah, banyak-banyak istighfar aja, minta ampun sama Allah, banyak dosa. Kita nih, baik saya, dia, semua orang pasti ada dosanya, Mbak. Baik-baik istighfar aja. Kita ini udah tua. Sementara terkait Kiwil yang sudah memberikan aset untuk anak-anaknya, itu tidak benar. Meggy menjelaskan, rumah yang disebut aset oleh Kiwil merupakan rumah hasil kerja kerasnya pribadi. Namun Meggy mengakui bahwa rumah tersebut dibelinya setelah ia bercerai dari Kiwil pada 2012. Selain itu guys, rumah yang mereka tempati saat berumah tangga juga merupakan rumah dari hasil bersama dan bukan milik Kiwil pribadi. Dia juga menyebutkan selama ini berjuang sendiri untuk biaya pendidikan ketiga anaknya. Meggy pun bersyukur dengan suaminya saat ini karena sudah menafkahi anak-anaknya. Nah, apa sih yang dia bilang harta apa yang dikasih ke istri-istrinya, yang mana Bapak? Bapak jangan suka halu. Malu loh kalau sekarang aku tanya, punya bukti nggak? Kalau Bapak beliin, punya bukti nggak? Nanti malu loh, karena saya beli semua transaksi itu sama orangnya, itu uangku loh pribadi. Malu kamu loh. Kalau saya ketemuin, saya masih punya loh kontak yang rumah saya beli itu tahun berapa, notarisnya ada, bukti-buktinya ada, bisa dibuktikan. Saya menikah kembali dengan Mas Kiwil itu tahun 2013 akhir. Saya beli rumah itu 2012, saya beli mobil 2012. Nanti malu. Semua yang saya alami dalam hidup ini, akhirnya saya menemukan pasangan yang seperti suami saya ini, yang benar-benar sesuai dengan keinginan hati saya, sesuai dengan harapan saya. Karena kalau saya nggak ngelewatin yang kayak kemarin, saya nggak ketemu dong sama sosok pangeranku yang sekarang ini, kan kayak gitu. FYI nih guys,
Kiwil menikah dengan Rohimah pada tahun 1998 dan keduanya dikaruniai 4 orang anak. Kemudian pada tahun 2003, Kiwil menikah untuk kedua kalinya dengan Meggy Wulandari dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada 2011, Kiwil menjatuhkan talak kepada Meggy Wulandari dan juga Rohimah. Pada tahun 2020, ia menikah untuk ketiga kalinya dengan Fenty Vigianti. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.